Ya, coba sembuh ya. Oke. Udah modern Malaysia, Pak. Keras. Kalau nggak terasa sama bangsa sendiri. Bagus. Iya. Jepang semua begitu. Naik turun juga lebih cepat. Tapi mesti diatur. Makanya kita ada lift yang high rise dan sampai 25. Jadi kalau yang high rise 25 langsung turun. Iya. Kita saat ini sedang merencanakan fire buat fire safety. Belum ini. Supaya terlatihan ya itu gimana? Iya, ada konsultan jadi melihat karena ini high rise kan very risky ya. Jadi it's not that easy juga untuk lahan DKI itu susah, mahal ya solusinya. Sekolah-sekolah kami pun sudah mau ke arah sana kami. Jadi mau gabungkan beberapa sekolah ya buat high rise gitu supaya sebelah yang lama bisa kita bangunkan apartemen murah yang sewa. Kayak sekarang bisa 5 juta di daerah sini kan. Nah kan suami istri tidak mungkin kos, ada baby segala macam balita. Tapi kalau kita bikinkan apartemen sewa yang boleh 5 juta, banyak orang mampu. Dia mungkin Jumat baru pulang ke luar pinggiran. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Basuki Cahayapurnama. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kepala Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi. Direktur Rumah Sakit beserta Bapak dan Ibu seluruh peserta pelatihan akreditasi Rumah Sakit versi 2012 bagi seluruh rumah sakit di DKI Jakarta. Nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta. Sebagai dirigen Bapak Bambang SR, kepada Bapak dan Ibu hadirin, kami persilahkan berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Haji Wadi. Demikianlah sama-sama kita menundukkan kepala berdoa, meminta kelancaran pada acara kita 2 hari ini serta kebaikan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, para narasumber, Direktur Rumah Sakit MRCCC dan Direktur Rumah Sakit seluruh DKI Jakarta,
para kepala suku dinas, para hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Rumah Sakit MRCCC dalam rangka pelatihan akreditasi rumah sakit versi tahun 2012. Berkaitan dengan pelatihan ini, saya laporkan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta hal-hal sebagai berikut. Pelayanan, kemudian 12 pelayanan, dan terakhir adalah 16 pelayanan. Rumah sakit akreditasi jumlahnya 76 dari 153 rumah sakit atau 49,6%. Target kami tahun 2014 100% rumah sakit di DKI Jakarta harus sudah mendapatkan akreditasi ini. Tujuan dari pelatihan adalah mencegah malpraktek. Di dalam klausul akreditasi terdapat pasien safety yang mewajibkan semua dokter mengikuti standar operating prosedur yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Yang pertama, kelompok standar yang berfokus pada pasien. Kedua, layanan standar yang berfokus manajemen rumah sakit. Ketiga, layanan sasaran yang berfokus pada keselamatan pasien. Dan yang keempat adalah kelompok sasaran yang menuju MDGs. Dan selanjutnya mohon arahan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka pelatihan ini. Ucapan terima kasih kepada Dirut Rumah Sakit MRCCC yang sudah menyediakan ruangan ini. Demikian yang dapat saya laporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara pelatihan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Nanti saya lewat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Kota Din dan Sudin dan jajaran yang hadir. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit MRCCC Siloam, Ibu Dr. Melisa Ubiat. Yang saya hormati para Direktur Rumah Sakit DKI Jakarta dan mewakili Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit Pak Dr. Sutoto, para narasumber, para peserta pelatihan akreditasi baru bagi rumah sakit. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf saya paling grogi jadi pejabat baca ginian. Ini tidak tahu jam. Ya, coba sembuh ya. Oke. Udah modern Malaysia, Pak. Keras. Orang nggak terasa sama bangsa sendiri. Tapi yang bagus. Iya. Jepang semua begitu. Naik turun juga lebih cepat. Tapi mesti diatur. Makanya kita ada lift yang high rise dan sampai 25. Jadi kalau yang high rise Ya, 25 mesti langsung turun. beda-bedain gitu kan. Iya. Kita saat ini sedang merencanakan fire buat fire safety. Oh, belum ini. eh, Supaya terlatihan dia tuh gimana? Iya, Belum ada. kita ada konsultan jadi melihat karena ini high rise kan very risky ya. Jadi it's not that easy juga Untuk lahan DKI ini itu susah, mahal ya. Iya, saya tinggi. Sekolah-sekolah kami pun sudah mau ke arah sana kami. Kami mau gabungkan beberapa sekolah ya buat high rise gitu supaya sebelah yang lama bisa kita bangunkan apartemen murah yang sewa. Kayak sekarang kos-kosan bisa 5 juta di daerah sini kan. Nah kan suami istri tidak mungkin kos, ada anak, baby segala macam balita. Tapi kalau kita bikinkan apartemen sewa yang boleh bulanan 5 juta, banyak orang mampu. Dia mungkin cepat baru pulang ke luar pinggiran.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Insinyur Basuki Cahayapurnama. Yang terhormat Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat Kepala Komisi Akreditasi Rumah Sakit. Yang terhormat Direktur Rumah Sakit MRCCC Siloam Semanggi. Direktur Rumah Sakit beserta Bapak dan Ibu seluruh peserta pelatihan akreditasi Rumah Sakit versi 2012 bagi seluruh rumah sakit di DKI Jakarta. Nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya oleh seluruh peserta. Sebagai dirigen Bapak Bambang SR. Kepada Bapak dan Ibu hadirin, kami persilahkan berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah pembacaan doa oleh Bapak Haji Wandi. Kami demikianlah sama-sama kita menundukkan kepala berdoa, meminta kelancaran pada acara kita 2 hari ini serta kebaikan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang kami hormati, para narasumber, Direktur Rumah Sakit MRCCC dan Direktur Rumah Sakit seluruh DKI Jakarta, para kepala suku dinas, para hadirin yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di Rumah Sakit MRCCC dalam rangka pelatihan akreditasi Rumah Sakit versi tahun 2012. Berkaitan dengan pelatihan ini, saya laporkan kepada Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta hal-hal sebagai berikut. Pelayanan, kemudian 12 pelayanan, dan terakhir adalah 16 pelayanan. Rumah sakit akreditasi jumlahnya 76 dari 153 rumah sakit atau 49,6%. Target kami tahun 2014 100% rumah sakit di DKI Jakarta harus sudah mendapatkan akreditasi ini. Tujuan dari pelatihan adalah mencegah malpraktek. Di dalam klausul akreditasi terdapat pasien safety yang mewajibkan semua dokter mengikuti standar operating prosedur yang berkaitan dengan keselamatan pasien. Yang pertama, kelompok standar yang berfokus pada pasien. Kedua, layanan standar yang berfokus manajemen rumah sakit. Ketiga, layanan sasaran yang berfokus pada keselamatan pasien. Dan yang keempat adalah kelompok sasaran yang menuju MDGs. Dan selanjutnya mohon arahan dari Bapak Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta sekaligus membuka pelatihan ini. Ucapan terima kasih kepada Dirut Rumah Sakit MRCCC yang sudah menyediakan ruangan ini. Demikian yang dapat saya laporkan.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan sekaligus membuka acara pelatihan oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Nanti saya lewat. Yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Dr. Din dan Sudin dan jajaran yang hadir. Yang saya hormati Direktur Rumah Sakit MRCCC Siloam, Ibu Dr. Melisa Ubiat. Yang saya hormati para Direktur Rumah Sakit DKI Jakarta dan mewakili Ketua Komite Akreditasi Rumah Sakit Pak Dr. Sutoto, para narasumber, para peserta pelatihan akreditasi baru bagi rumah sakit. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf saya paling grogi jadi pejabat baca ginian. Ini tidak tahu zamannya apa sejarah. Zaman Bung Karno tidak ada tuh yang terhormat. Terakhir aja tiba-tiba. Dan pengalaman saya kalau ada yang dilewatin cemberut orangnya. Cuma gara-gara tertinggal yang terhormatnya, ini yang repot kita. Jadi saya sangat berterima kasih pertama kepada Dinas dan rumah sakit yang menjadi tempat. Saya kira ini sangat penting untuk kita lakukan. Itu kita katakan, kita bisa bayangkan ketika masih di bawah 50% rumah sakit yang mendapatkan akreditasi. Ini juga yang menyebabkan kenapa mungkin pikiran saya alat kita begitu cukup lengkap dibandingkan dengan Singapura atau Malaysia. Tetapi faktanya kenapa sampai ada pemilik rumah sakit meninggal pun di rumah sakit Singapura. Ini satu persoalan, walaupun bisa banyak sekali kita bisa berdebat soal itu. Tetapi ini ada suatu kepercayaan gitu. Bisa mertua saya, kalau sakit, dia pasti bilang bawa Singapura saja. Nah misalnya contoh, anak saya waktu itu 3 tahun. Karena salak itu enak, dibukain mertua, dia itu anak merambat ke kursi, dia makan terus, dia bawa masuk kamar makan terus. Akhirnya perutnya kan jadi keras dan kembung ini. Bawa ke rumah sakit, apa yang lakukan rumah sakit? Tindakan pertama gampang, infus. Infus kasih obat. Tidak bisa makan obat anak kecil. Di infus udah teriak-teriak. Pada lihat situasi begitu, langsung mertua saya bilang berangkat Singapura malam ini juga, kira-kira gitu kan. Ya, ini contoh ya kasusnya. Ya saya ya nanti dia bilang udah dapat anaknya kurang ajar, waktu belum dapat anaknya baik-baik gitu ya. Jadi ya saya tidak mau berdebat lah. Sampai ke Singapura, tapi memang saya tidak bisa berdebat juga akhirnya. Sampai ke Singapura, itu dokter apa tindakannya? Langsung infus. Langsung nggak apa masalahnya? Oh perutnya colokin itu loh buat supaya apa sih? Pokoknya bisa colokin obat apa langsung. Ya dulu kolak ya. Saya nggak enak nyebut merek soalnya. Jadi begitu buat terus opname. Tidak ada opname. Suruh pulang. Suruh makan, pulang. Nah, saya kalah berdebat udah. Nasionalisnya gimana nih? Ini anak. Nah, ini kejadian sesungguhnya terjadi. Nah, ipar saya operasi di Amerika, udah buka di kuping semua nih. Kalau kita opname tidak, rawat inap, rawat inap. Di Amerika tidak ada, pulang. Makanya istri saya sampai nemenin adiknya, kenapa? Karena mesti bawa mobil agak jauh dari tempat dia tinggal sama ke rumah sakit. Jadi istri saya mesti bawa mobil nih untuk supaya adiknya kan tidak bisa rawat inap. Nah saya tidak tahu, kita punya persoalan tentu masyarakat kita. Misalnya kalau ada seorang warga DKI yang tinggal di rumah hanya 3x5, keluarganya begitu banyak, anaknya juga pas-pasan. Begitu dia sembuh pulang, dia sadar orang tuanya siapa yang merawat, yang masakin siapa, yang mandiin siapa. Lebih enak di rumah sakit saja. Apalagi ada kartu Jakarta Sehat kan. Ya kan tidak pulang lumayan. Saya saja tidak dilayani, bolak-balik ada baju putih cewek datang ngelayanin di rumah. Nggak ada itu. Enak makan disediakan, semua pas. Mandi pakai air panas, AC, tidurnya enak. Ya rame-rame nggak apa-apa lah, kita udah biasa banjir, rame-rame lebih susah banjir di sekolah.
Ini rumah sakit lebih enak, hanya 6-8 ranjang. Tapi kalau di rumah sakit sini lebih enak lagi kelas 3-nya. Ini kayak hotel di sini. Saya sudah lihat, ini luar biasa. Nah, ini tentu menjadi tanggung jawab kami. Tetapi juga menjadi tanggung jawab dari Dinas Kesehatan. Bagaimana soal patient safety istilahnya ya. Udah ada petunjuk pelaksanaannya. Tahun 2012 itu harus kita lakukan bersama. Nah, yang paling penting bagi saya, manajemen rumah sakit, kalau ada kejadian yang tidak diduga ya, KTD istilahnya biasa rumah sakit ya, itu harus dilaporkan. Staf itu harus mudah melaporkan. Itu paling penting buat saya. Dan di antara rumah sakit harusnya DKI kan tidak komunikasi begitu baik kita. Dokter ada ID, ya, teman sejawat kan punya grup BlackBerry sendiri segala macam. Itu tentu bisa saling tukar. Kenapa bisa kejadian seperti itu gitu loh? KTD kenapa terjadi? Nah, supaya kedepannya jadi pelajaran. Dan yang lebih penting lagi, kalau ngelapor ke KKPRS ya, Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit itu juga jangan dipersulit. Jadi banyak ini budaya kita, kalau kita ada kejadian, kita sering sekali itu tutupin. Harusnya jangan, ini satu pelajaran. Manusia bisa hilaf. Manusia ya namanya juga manusia. Ya kan, cuma ya paling penting kita tidak mungkin jadi malaikat, tapi jangan jadi setan gitu loh. Manusia. Misal contoh yang paling sering juga apa? Ini kejadian saya juga, ini kejadian yang agak lucu. Ini wartawan jangan tulisnya, ini jadi rusak. Ya maklum aja kan kita dapat namanya rawat bersama, egoisnya masalah. Nah, saya lagi berpikir apa mesti bikin satu sistem di rumah sakit, ketika dokter meresepkan obat, bisa bayangkan nggak ketika dokter jaga yang mengontrol pemakaian obat. Suster, mohon maaf ya, suster kan tentu saja tidak tahu terlalu banyak, perintahnya begitu ya dia ikutin. Tapi dokter jaga yang men-filter. Kalau dokter jaga ada yang agak sedikit masalah, beliaunya pergi, lalu suster dengan perintah, bisa terjadi kesalahan. Saya kira di Jakarta, di seluruh Indonesia banyak sekali malpraktek gara-gara salah obat. Tapi tidak ada yang bisa melaporkan soal ini. Bukan menghabiskan biaya banyak juga. Nah, ini satu kondisi. Coba kalau ada satu sistem misalnya, ya saya sampai berpikir, jangan-jangan yang ikut paket ini lebih selamat. Kamu masukin obat yang lain mental, tagihannya nggak bisa. Jadi yang ikutin, yang tidak punya uang bisa lebih selamat kan? Karena tidak bisa input lagi. Nah, coba kalau rawat bersama ini, kita membuat satu sistem, ketika masuk obat, yang udah sejenis tidak bisa. Nah, lalu bicara dosis. Dokter bisa aja berkilah. Ini bukan menghina dokter, mohon maaf, ini kan manusiawi, kejadian yang persepsi masyarakat. Ada dokter mengatakan, ya ini untuk penenangnya cukup dosisnya 0,25 misalnya. Tapi dokter mengatakan tidak apa-apa, 0,75. Dia bisa tambah lagi. Ini membingungkan perawat. Nah, belum lagi perawat yang mukanya jutek gitu ya. Suntik juga, apa yang di kelas 3 tuh sengsara sekali gitu. Kalau VIP agak lumayan gitu, super VIP lebih lumayan. Kalau kelas 3, saya tuh ada yang penuh tuh hampir 3 tahun penuh. Saya tuh kerja tuh di rumah sakit, nongkrongin kelas 3. Nambah ke ICU, jadi saya bisa tahu itu. Jadi orang miskin kadang-kadang tuh kasihan sebetulnya. Yang tugasnya tuh kasih dia makan, kalau yang diikat nggak bisa makan gimana? Mau garuk-garuk gimana? Nah, saya suka tuh ke tempat itu malam minggu. Pas orang yang miskin nggak bisa, saya suka kasih makan. Makanya saya tahu persoalan sakit itu banyak sekali di kita. Tapi kalau kita bisa kerjasama dengan baik, saya kira tidak ada hal yang susah bisa kita atasi. Dan tentu saja akreditasi ini sangat penting. Kita targetnya kelamaan itu, Bu. Bila perlu tahun depan selesai semua 100%. Yang penting pemilik rumah sakit jangan konyol, anggap itu seperti rumahnya. Ada pemilik rumah sakit ditanya, harusnya dinding rumah sakit lorong-lorong itu ditempelin segala macam gitu kan. Saya lihat yang ada yang dapat akreditasi yang paripurna, rumah sakit Royal Progress. Itu dulu paman saya kerja di sana, masih nama itu apa, Medica apa gitu dulu. Ada Golden Shake Hand dulu. Nah, paman saya itu akuntan di sana.
Karena habis 98 ada golden check hand, dia pulang kampung aja, buka toko di kampung lebih baik, dia bilang. Dia bekerja terus dia pulang. Ini akuntan, dia pulang. Tapi saya lihat menarik. Tapi ada pemilik rumah sakit yang saya tanya, kenapa nggak mau tempel? Nyonya bos tidak suka banyak gambar-gambar di dinding. Maunya yang bagus. Mau kasih kembang, kasih apa lebih bagus. Rumah sakit ini, bukan rumah kamu gitu loh. Jadi dia bisa. Misalnya bu saya bilang, oh saya tidak mau tempel di bunga, saya maunya yang gambar anggrek. Nggak bisa, ini rumah sakit. Nah, semakin banyak pengetahuan pada pasien pasti keluarganya segala macam mesti kita jelaskan. Nah, hal-hal ini memang yang harus kita lakukan, kita perbaiki. Kemarin saya juga bicara sama di forum para Menko, Menteri tentang naiknya BBM. Saya bilang salah satu yang harus Anda lakukan, Pak, saya bilang sama Ibu Menteri Keuangan, adalah bebaskan semua alat kesehatan termasuk peralatan apa dari sebagai barang mewah. Itu Anda lakukan dulu, saya bilang, supaya kita bisa bersaing. Ini bukan barang mewah. Ring, barang mewah. Itu otakmu, saya pikir. Pasang ring jantung emangnya model. Lagi tren. Jadi itu jangan barang mewah. Jadi pompa jantung gitu kan. Kenapa? Keren dong nih, kaya nih, pompa jantung nih. Itu bukan sesuatu. Masukkan alat MRI segala macam, apa yang itu? Ini bukan suatu barang mewah. Nah ini kan harus kita perbaiki. Gaji-gaji dokter, perawat tentu harus kita perbaiki secara profesional. Baik, kami sendiri di RSUD sedang berusaha, dokter-dokter puskesmas maupun yang bukan PNS, kami harapkan bisa mendekati 10 juta. Yang dia punya pasien banyak bisa di atas itu. Nah, kenapa? Karena sopir Transjakarta kami 3,5 UMP. Permenkes hanya membuat 1,8 UMP. Wah, ini mesti diperbaiki supaya kita sama-sama. Kenapa penting? Sopir bus dikasih 3,5 UMP. Kalau dia bawa 100 lebih, kayak pilot, kalau sekali jatuh korbannya banyak. Nah, sebetulnya lebih berbahaya kalau dokter perawat otaknya mikirin buat hidup pasien sampai lewat ini. Dan ini zaman pencitraan, zaman media begitu bebas. Kalau ada kejadian, belum lagi dipanggil itu, panggilnya, saya kira dokter perawat itu tidak terlatih, tidak siap menghadapi begituan. Beda dengan politisi. Udah korupsi pun masih senyum-senyum bangga gitu ya. Wah, jadi makin jadi koruptor, makin jadi selebriti. Semua orang kenal kan, senyum-senyum bangga gitu kan. Udah 11 provinsi gagal kirim ujian nasional, masih bicaranya apa? Hanya 11 dari 33 yang tidak ujian nasional. Artinya masih lumayan. Itu jawabannya gitu udah rapat kemarin. Saya sampai dengerin 11 provinsi. Itu yang bisik-bisik. Itu yang menang katanya udah paling mahal, paling tidak pengalaman, laporan Tempo. Jadi kita jadi masalah. Tapi saya lihat muka Pak SBY waktu ketemu Menteri Pendidikan udah agak hitam tuh mukanya. Ya udah biarin aja lah, biar dirasakan aja. Tapi kalau sampai rumah sakit yang kesalahan, ini kita ketemu lagi di akhirat ini. Kita tidak bisa mengatakan dari 100 pasien hanya 49 yang lewat. Biasa dong. Padahal filosofinya ya, dia tulis dari Bapak Kesehatan itu, Pak 2041, padahal itu no harm ya. First itu tidak boleh ada kayak mirip-mirip Sokrates sebetulnya. Ya, itu udah dibilang. Yang pertama itu tidak boleh ada kejadian sampai. Nah ini yang kita harapkan. DKI harus jadi contoh, jadi sebuah trendsetter. Nah Bapak Ibu ada masalah, tentu KJS kami juga mohon maaf sekaligus terima kasih untuk ketidaknyamanan yang dihadapi. Pasti kami mengerti. Bisa bayangkan kalau orang politik membuat baksos penuh atau tidak. Apalagi DKI sekarang tiap hari baksos di puskesmas semua. Ini menunjukkan apa? Ada kegagalan jaminan kesehatan bagi rakyat di negeri kita.
Jadi ini bukan orang kaya yang turun, orang bawah yang tidak berani berobat yang naik. Kalau disuruh bebankan 10% dia tidak sanggup. Makanya kita saling kerjasama, jangan sampai kejadian. Terus para dokter jangan kecewa, saya bilang tidak siap sebagai seperti orang politisi menghadapi media segala macam. Tapi jangan salah, hasil survei juga membuktikan politisi terbaik itu kalau dari dokter. Lebih halus, dia analisa lebih tajam. Semua ada clinical pathway-nya ada. Semua ada aturannya. Katanya paling kasar saja ada hukum katanya. Ini survei, ada yang di Inggris sama gitu loh. Nah kalau saya yang IR injak rem setengah-setengah. Kadang-kadang masih injak rem, masih lepas gitu kan. Tapi dokter lebih baik. Bukti adik saya dokter jadi bupati lebih halus dia. Dia hadapi semua, dianalisa dulu semua. Kalau saya kan datang hajar gitu kan. Nah, bisa. Nah kalau dokter lebih halus. Dia jangan kecewa. Jadi ini juga bukan berarti membuka peluang dokter mau jadi politisi ya. Tapi ada teman saya harus ambil doktor, dia pelayanan sangat baik, juga saya pelayanan di rumah sakit ini sebetulnya. Dan nama rumah sakit inilah saya nggak tahu yang mana. Dia di Bekasi, operasi orang hanya 25.000, tapi kalau di sini bisa dapat puluhan juta. Tapi dia memutuskan mau masuk ke dalam politik. Nah ini untuk apa? Karena memang kita pikir perlu juga di dalam dunia politik ada orang-orang yang mengerti dokter. Sama saja kalau saya tanya, Kepala Dinas Kesehatan DKI kita ganti saja sama MBA, bukan MPH nih, MBA atau MM yang mengerti manajemen. Wah langsung semua dokter protes. Kenapa protes? Kalau disuruh pilih beli EKG atau beli filing kabinet, pasti si MBA bilang beli filing kabinet digital. Tapi kalau dokter pasti berpikir EKG, semua puskesmas, semua ambulan. Nah ini beda. Dia mengerti semua. Nah ini juga yang harus kita harapkan. Tapi kalau terlalu dokter banyak pergi juga jadi masalah kan. Ya makanya kami tidak izinkan dokter atau guru jadi lurah atau camat. Tak boleh ikut lelang. Nanti repot kami. Harus batasi. Nah penyebaran dokter juga kita tidak merata. Harusnya tiap kabupaten itu tiap 100.000 harusnya ada 40 ya standar. Nah Jakarta numpuknya luar biasa. Nah kita tidak bisa dorong. Jakarta yang penduduk lebih banyak. Tapi kita terus berusaha menjaga jarak jauh. Tapi yang paling penting adalah standar. Akreditasi harus dilakukan. Di rumah sakit seharusnya Dinas Kesehatan itu bisa menutup rumah sakit yang tidak mau lakukan gitu loh sebetulnya. Cuma kami juga takut tutup. Rumah sakit yang ada yang tidak cukup. Nah ini sama juga dengan kasus Kopami, Kopaja, Metro Mini yang sudah jeleknya dari saya kuliah sudah naik sampai sekarang masih sama. Lebih buruk dari zaman saya kuliah. Kenapa? Karena kebutuhan bus kita kurang. Transjakarta yang 1.000 lebih. Udah berapa tahun, 8 tahun pun masih di bawah 600. Itu sudah tua-tua. Nah, tahun ini kita mau tambah 1.000. Nah kami yakin kalau udah tambah banyak, nanti tidak ada lagi warga yang mau naik yang jelek. Nanti rumah sakit juga sama. Yang terakreditasi itu yang akan didatangin orang. Orang kan tambah kritis. Yang tidak, lama-lama hilang. Apalagi otaknya dia kira rumah sakit itu dagang. Dia kira toko di Glodok, celaka itu. Ini tidak bisa. Jadi baik sekali untuk membeli alat, hitung-hitungan. Baik modelnya kapan? Ya dokter disuruh semua orang dimasukin aja ke mau cerobong, masukin tes saja. Nah ini juga tidak bisa. Ya semua sudah standarnya. Tapi buat rumah sakit yang non-profit, yang bisa kelas 3-nya lebih dari 60 atau 75%, silakan ajukan hibah kepada kami. Kami akan bantu. Nah, soal inasi bijis, ini masih kita perdebatkan. Karena kita ingin seluruh Indonesia bisa mengalami ada jaminan sosial kesehatan, khususnya kesehatan, BPJS ini. Jadi mohon maaf di DKI kami akan uji coba 1-2 bulan ini. Nanti overhead Bapak Ibu kelihatan nanti. Ruginya di mana. Tapi tolong clinical pathway-nya harus ditulis ya. Jadi kita bisa tahu persis, ada komite audit medis untuk melihat audit medis, jadi kelihatan. Nah tujuan kita apa? Tujuan kita untuk memberitahukan kepada pusat, kepada Menteri Keuangan, kepada Presiden, kepada DPR RI, bahwa BPJS Anda kalau PM-nya hanya 15.000, tidak bisa. DKI lakukan 23.000 saya tidak bisa.
Kemenkes minta 22.800 masalah, 600 atau 800. Tidak bisa. Nah, kalau tidak bisa harus kita ubah. Yang tidak bisa kita ubah, kita telan mentah-mentah kan cuma ayat suci. Tidak ada yang protes itu. Dan kita di Indonesia rata-rata, kenapa agamanya Kristen? Kakek nenek saya Kristen sih. Kenapa Islam? Kakek nenek saya Islam. Atau kenapa? Menikah. Kalau nggak di KUA nggak dikasih, saya nggak bisa 2 kalimat syahadat gitu kan. Betul, jadi seperti itu kan. Jadi artinya umumnya. Nah tentu nggak bisa kita rubah lah soalnya. Tapi kalau soal yang ayat-ayat di dalam PP Permenkes, ya mari kita ubah. Undang-undang dasar saja boleh kita amandemen. Yang penting pembukaan tidak. Ini seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan. Kalau kita bisa lakukan semuanya dengan baik, saya minta para rumah sakit tolong dukung KJS dengan inasi bijisnya. Setelah 1 bulan ini kita akan evaluasi, kumpulkan semua clinical pathway-nya, segala macam biayanya. Nanti kelihatan overhead Bapak Ibu seperti apa. Nah baru kita duduk bersama. Kebetulan Profesor Akmal kan yang membidangi ini. Jadi kita akan duduk bersama dengan rumah sakit, dengan Askes. Nah kita keluarkan laporan bahwa DKI saja tidak bisa melakukan ini. Nah dengan cara itu kita harapkan tahun depan waktu BPJS Kesehatan dilakukan, tidak membuat para TS teriak, masa kami dibayar cuma seperti biaya ke toilet katanya. Mereka tidak mengerti kapitasi. Soalnya kalau kapitasi ini jalan, dokter umum itu akan diuntungkan. Kenapa? Kalau semakin sehat rakyat, bisa 3.000 orang dikasih kapitasi 7.000. Kalau yang sakitnya hanya 10% atau di bawah 5%, sisa uangnya milik Anda. Bukan kalau sakit semua, ya Anda gendeng perusahaan asuransi ya bangkrut dong, saya bilang. Tidak ada 3.000 orang sakit. Nah sama seperti DKI, 4,7 juta orang, tidak mungkin 4,7 juta orang sakit. Jadi kenapa mendekati 4,7 juta? Karena ada yang di luar 4,7 juta menyamar jadi orang miskin masuk. Minta cek lab segala macam, atau KTP palsu yang pindah. Sekarang kami buat peraturan. Jadi orang DKI minimal 3 tahun baru bisa nikmati. Lalu semua masuk lewat puskesmas. Kalau tidak ada indikasi, tidak boleh minta cek lab. Kalau boleh cek lab, semua orang kaya bawa mobil datang. Rawat jalan RSUD tidak boleh. Pintu masuk puskesmas. Kalau di RSUD DKI bagus-bagus, tidak kalah dengan swasta. Mereka datang rawat jalan, kedua rawat jalan setelah dia rawat inap beda. Nah ini semua kita akan membuat. Terus dokter keluarga juga kita lakukan kerjasama dengan dokter umum. Banyak dokter umum yang hebat tidak punya kesempatan jadi dokter spesialis karena banyak faktor. Nah dengan ada dokter umum yang pengalaman ini, kompetensi di bawah kita naikkan, kerjasama dengan PPDS juga di puskesmas. Kami yakin kalau puskesmas kompetensinya naik, yang dirujuk akan makin turun. Nah ini yang kita harapkan, tapi saya di sini bukan mengharapkan KJS saja. Saya mengharapkan tidak ada lagi orang Jakarta yang selalu berpikir Singapura lebih bagus, Penang lebih bagus. Kalau Penang lebih murah, oke, saya masih terima. Makanya saya minta Menteri Keuangan tolong dihapus pajak barang mewahnya untuk semua Alkes tadi. Nah Menko Ekonomi sudah catat Pak Hatta Rajasa. Nah saya tidak tahu catatnya berapa lama. Kalau di DKI tidak lebih seminggu kita keluarkan itu. Nah, ini kami kantornya di Merdeka Selatan, bukan Merdeka Utara, itu bedanya. Jadi beda sedikit ya. Nah saya kira itu dari saya. Dengan mohon doa pada Tuhan Yang Maha Esa, secara resmi pelatihan akreditasi yang tahun 2012 ya, secara resmi saya buka.